Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ekonomi manajemen kelas 10-7. Kami akan memberikan materi tentang pengertian manajemen, unsur-unsur manajemen, tingkatan manajemen, fungsi manajemen, bidang-bidang manajemen, dan penerapan fungsi. Dan langsung saja, yang pertama adalah pengertian dan unsur-unsur manajemen. Menurut Mary Parker Follett dalam bukunya yang berjudul Manajemen, berpendapat bahwa manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Bisa kita simpulkan bahwa manajemen merupakan hal yang penting untuk dipelajari. Berikut adalah unsur-unsur manajemen. Yang pertama adalah tenaga kerja. Tenaga kerja adalah tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja eksekutif maupun operatif. Kedua adalah dana. Dana merupakan uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga adalah metode. Metode merupakan cara-cara yang dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan. Dan yang selanjutnya adalah material. Material adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dan selanjutnya adalah mesin. Mesin adalah alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir adalah pasar. Sekian, terima kasih. Tingkatan manajemen adalah level dari manajemen atau pembagian kekuasaan dalam lingkup manajer. Tingkatan ini dibagi menjadi tiga, yaitu tingkatan manajemen puncak, tingkatan manajemen menengah, dan tingkatan manajemen lini pertama. Manajer perlu ada tingkatan agar ada tanggung jawab ke manajer yang ada di atasnya. Contoh manajemen puncak yaitu dewan direktur eksekutif dan presiden. Contoh manajemen menengah yaitu kepala departemen dan manajer cabang. Contoh manajemen lini pertama yaitu mandor dalam pabrik dan kepala sanksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidil Fadil Al-Madani, nomor absen 16. Saya dari kelompok ekonomi manajemen kelas 10-7. Di sini saya akan menerangkan tentang fungsi manajemen nomor 1 dan 2. Oke, yang pertama-tama kita akan tahu apa sih fungsi manajemen itu. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan ada dan melekat dalam proses manajemen untuk dijadikan acuan oleh manajer dalam melakukan kegiatan agar mencapai tujuan. Oke, di dalam fungsi manajemen ada 1, 2, dan 3, dan 4. Saya akan menerangkan nomor 1, perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning adalah dasar manajemen yang berguna untuk menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan dan tujuan yang akan dicapai. Beberapa berikut ini yang saya sebutkan adalah yang harus ada dalam perencanaan atau planning. Yang pertama adalah memastikan tujuan yang akan dicapai. Nomor 2, meramalkan peristiwa yang akan datang. Yang ketiga, memperkirakan kondisi-kondisi yang akan dilakukan. Nomor 4, memilih tugas yang sesuai untuk mencapai tujuan. Yang kelima, merencanakan sesuatu yang baru dan penuh dengan kreativitas yang dapat menghasilkan sesuatu yang baru. Yang nomor 6, membuat standar dan prosedur kerja. Nomor 7, memikirkan resiko yang akan terjadi. Yang ke-8 adalah mengubah rencana sesuai dengan hasil pengawasan. Oke, sekarang kita masuk di pengorganisasian atau organisasi. Pengorganisasian atau organisasi berarti kegiatan menentukan berbagai pekerjaan dan membuat ketentuan hubungan-hubungannya. Berikut ini yang saya sebutkan adalah kegiatan yang harus dilakukan dalam pengorganisasian. Yang pertama yaitu membagi pekerjaan yang sesuai dengan tugas-tugasnya. Yang kedua, mengelompokkan tugas sesuai dengan posisinya. Yang ketiga, menghubungkan jabatan-jabatan yang saling berhubungan. Yang nomor 4, memilih dan menempatkan pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Nomor 5, membuat persyaratan untuk setiap jabatan. Nomor 6, membuat wewenang dan tanggung jawab yang sesuai untuk semua anggota. Yang nomor 7 adalah
menyediakan fasilitas yang akan digunakan. Yang kedelapan, atau yang terakhir adalah menyelaraskan organisasi sesuai dengan hasil pengawasan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya absen 2 ingin meneruskan tentang penjelasan fungsi manajemen. Fungsi yang ketiga adalah pergerakan atau accounting. Pergerakan atau accounting merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertugas untuk menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Untuk menggerakkan karyawan agar bekerja sesuai dengan tugasnya, seorang manajer harus melakukan beberapa kegiatan berikut ini, yaitu yang pertama adalah melakukan semua kegiatan dengan senang hati, dan yang kedua mengarahkan orang lain untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, memotivasi anggotanya, dan yang keempat berkomunikasi secara efektif dengan berbagai pihak, dan yang kelima yaitu ada mendorong orang lain agar menyadari potensi yang ada di dalam dirinya, dan yang keenam memberikan reward kepada karyawan yang berprestasi, dan yang ketujuh yaitu adalah mencukupi keperluan karyawan sesuai dengan pekerjaannya, dan yang terakhir ada memperbaiki pengaruh sesuai dengan hasil pengawasan. Lalu untuk fungsi yang terakhir yaitu yang keempat ada pengawasan atau controlling. Controlling adalah kegiatan untuk menyesuaikan antara rencana-rencananya yang telah dilakukan dengan pelaksanaannya. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan dalam controlling, yaitu yang pertama adalah membandingkan hasil pekerjaan dengan rencana-rencana yang telah dilakukan, dan yang kedua adalah menilai hasil pekerjaan dengan standar yang telah ditetapkan, dan yang ketiga yaitu membuat media pelaksanaan pekerjaan, dan yang keempat memberitahukan media pengukuran kegiatan kepada karyawan, dan yang kelima adalah memindahkan secara terperinci agar terlihat penyimpangan-penyimpangannya. Dan yang keenam ada membuat saran-saran perbaikan apabila diperlukan. Dan yang ketujuh untuk memberitahukan kepada karyawan yang telah bertanggung jawab memberikan penjelasannya. Dan yang terakhir adalah melaksanakan kegiatan pengawasan yang sesuai dengan hasil pengawasan. Itu tadi adalah fungsi manajemen yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. 3, 2, 1. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas bidang-bidang manajemen. Bidang-bidang manajemen terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah manajemen produksi. Manajemen produksi adalah kegiatan yang terencana dan terarah untuk mengubah input menjadi output dan melakukan penilaian terhadap output. Dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa manajemen produksi hanya terdapat 2 kegiatan, yaitu perencanaan dan juga pengendalian output. Dalam perencanaan sistem manajemen produksi ada beberapa kegiatan, yaitu produk yang akan diproduksi, letak pabrik dan juga layoutnya, proses produksi, tenaga kerja, dan juga program produksi. Untuk pengendalian sistem produksi berhubungan erat dengan masalah mutu dan persediaan hasil produksi. Untuk yang kedua yaitu manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran termasuk bagian hal penting dalam suatu manajemen, karena pada manajemen pemasaran akan menjadi kunci bagaimana suksesnya suatu produk dapat berhasil sampai ke konsumen. Dalam manajemen pemasaran juga terdapat 4 unsur yang sangat dasar untuk melakukan suatu kegiatan manajemen pemasaran. Pertama yaitu produk. Produk meliputi seperti keragaman produk, kualitas, desain, ciri, nama merek, kemasan, ukuran, pelayanan, garansi, dan imbalan. Produk juga memiliki 2 kebijakan, yaitu atribut produk dan juga daur hidup produk. Untuk atribut produk sendiri yaitu manfaat-manfaat dari produk yang akan diberikan kepada konsumen, seperti mutu, desain, merek, dan juga label dan kemasan. Yang kedua yaitu daur hidup produk. Daur hidup produk juga meliputi berbagai macam tahap. Tahap pertama yaitu pengenalan produk. Kedua, tahap pertumbuhan produk, yaitu ditandai dengan laba perusahaan yang meningkat. Yang ketiga adalah tahap pendewasaan produk,
yang ditandai dengan naik turunnya suatu laba perusahaan dengan stabil. Tahap yang terakhir yaitu tahap penurunan produk, yaitu ditandai dengan penurunan laba secara terus-menerus. Untuk yang selanjutnya yaitu price. Price itu dalam bahasa Indonesia adalah harga. Jadi dalam suatu manajemen pemasaran dibutuhkan harga yang dibutuhkan harga yang sesuai, karena dengan harga yang tinggi namun dengan kualitas yang tidak baik atau bisa disebut juga kualitasnya rendah, pastinya konsumen tidak akan ingin membeli produk tersebut. Jadi sebagai pihak produksi juga memikirkan cara untuk dapat menentukan harga yang baik dan dijual ke pasaran dan juga mendapatkan nilai yang pas untuk konsumen. Yang ketiga yaitu promosi atau promotion. Keberhasilan produk di pasar tidak dilepas dari peran media produksi. Media produksi akan membantu perusahaan memperkenalkan produksinya kepada para konsumen. Jadi bagaimana ya? Promosi dibutuhkan untuk suatu perusahaan untuk mengenalkan produknya ke warga sekitar atau ke masyarakat luas. Karena tanpa adanya promosi, seperti halnya tidak ada target atau tidak ada tempat untuk memperjualbelikan barang produknya untuk ke konsumen. Dan yang terakhir adalah place atau tempat. Tempat ini sangat krusial atau sangat dibutuhkan dalam manajemen pemasaran, karena tempat-tempat untuk mendistribusikan produk-produknya itu harus sesuai dan harus sesuai sama target pasar. Seperti halnya jika kita ingin memasarkan suatu gadget dengan kualitas yang baik seperti untuk gamer atau untuk yang memiliki device tinggi seperti RAM tinggi. Nah, itu kita bisa menarget pemasarannya kepada seorang konten kreator atau maupun seorang yang atlet gamer yang memang membutuhkan perform HP yang tinggi. Jadi kita menentukan pasar sesuai apa yang kita buat atau mutu-mutu yang kita berikan kepada konsumen. Untuk manajemen yang ketiga, manajemen keuangan. Jadi dalam manajemen keuangan membahas tentang sumber dana, pengolahan dana, dan juga pelaporan penggunaan dana. 3 komponen tersebut yaitu hal yang sangat penting dalam manajemen keuangan. Untuk yang pertama adalah sumber dana. Sumber dana adalah suatu biaya yang digunakan untuk menanggulangi dana dari suatu manajemen. Nah, dana itu bisa berasal dari luar manajemen atau dari luar organisasi maupun perusahaan, atau bisa dari dalam organisasi atau perusahaan. Contohnya, kalau dari dalam perusahaan atau dalam organisasi seperti berupa laba atau dividen yang ditahan. Nah, untuk contoh lagi, untuk yang dari luar perusahaan atau dari luar organisasi, yaitu misalnya berasal dari pinjaman bank. Untuk yang kedua adalah penggunaan dana. Penggunaan dana itu juga dibagi menjadi 2, yaitu penanaman modal jangka pendek dan juga penanaman modal jangka panjang. Penanaman modal jangka pendek ditujukan untuk jenis-jenis usaha yang tidak dilakukan dalam kurun waktu tidak lebih dari bertahun-tahun, seperti halnya tabungan, pembelian surat berharga, dan penanaman modal lainnya yang tidak membutuhkan kisaran waktu yang panjang. Nah, untuk penanaman modal jangka panjang itu dilakukan atau diwujudkan dalam bentuk pembangunan gedung bertingkat dan pembelian tanah seperti tempat usaha. Untuk yang terakhir, manajemen yang terakhir yaitu sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia. Dalam buku Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia Handoko 2013, manajemen sumber daya manusia adalah penarikan seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan individu maupun organisasi. Manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam organisasi. Tujuannya untuk menciptakan suatu kerja yang efektif pada suatu organisasi. Nah, untuk mencapai tujuan ini,
sumber daya manusia harus bisa mengikuti 4 kegiatan seperti pertama, persiapan dan pengadaan. Jadi kita melakukan penyeleksian sumber daya manusia yang cocok dengan tugas-tugas yang diberikan pada organisasi atau perusahaan kita. Yang kedua adalah pengembangan dan juga penilaian. Tentu dalam suatu karyawan baru yang diinvite juga dilakukan penilaian dan pengembangan untuk mereka agar dapat menguntungkan bagi organisasi. Dan ketiga, pengompensasian dan perlindungan karyawan. Pengompensasian dalam hal ini dimaksudkan seperti memberikan gaji kepada karyawan yang layak dan pas untuk apa yang mereka kerjakan selama di organisasi. Hubungan-hubungan kepegawaian. Jadi kita juga memiliki hubungan-hubungan kepegawaian dalam suatu manajemen perusahaan. Seperti halnya dari tingkat-tingkat manajemen dari paling atas sampai ke bawah. Nah, itu memiliki hubungan tersendiri dan hubungan tersebut harus dijaga secara formal atau secara tegas, karena ini juga termasuk keberlangsungan dari suatu manajemen perusahaan tersebut. Sekian pembahasan saya dari bidang-bidang manajemen. Untuk selanjutnya kita beralih ke penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Halo, selanjutnya saya akan membahas peranan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Kegiatan sekolah yang dimaksud di sini adalah organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Ada beberapa fungsi manajemen dalam OSIS. Yang pertama yaitu perencanaan. Dalam proses perencanaan OSIS, beserta anggotanya akan merencanakan visi dan misi organisasi. Visi dan misinya akan dijabarkan dalam program kerja. Yang kedua adalah pengorganisasian. Ketua dan wakil ketua OSIS yang terpilih akan melakukan pengorganisasian komponen-komponen OSIS seperti sekretaris dan bendahara, yang nantinya akan membantu mencapai visi dan misi OSIS. Dalam pengorganisasian tersebut akan dideskripsikan pula beban pekerjaan sekretaris dan bendahara. Yang ketiga yaitu pergerakan. Setelah mendeskripsikan beban pekerjaan, ketua dan wakil ketua OSIS harus mampu menggerakkan sekretaris dan bendahara agar bekerja sesuai dengan beban pekerjaan masing-masing. Yang keempat adalah pengawasan. Fungsi pengawasan di sini menjamin terlaksananya program OSIS serta visi dan misi OSIS. Fungsi pengawasan dilakukan oleh MPK atau musyawarah perwakilan kelas.